Apakah ada di antara kalian yang masih belum mengetahui jika Myanmar dan Burma adalah negara yang sama? Negara Myanmar dulunya bernama Burma hingga akhirnya berganti nama menjadi Myanmar di tahun 1989. Selama bertahun-tahun, Myanmar telah melewati beberapa babak yang menarik dan semuanya berawal di wilayah hutan hujan yang berada di sekitar sungai Irrawaddy. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi negara ini jika dilihat dari letak geografisnya? Myanmar ibarat sebuah jembatan yang menghubungkan anak benua India ke Cina dan Asia Tenggara. Menarik untuk melihat bagaimana peran negara ini dalam konteks geopolitik. Tapi sebelum itu kita akan membahas letak geografisnya terlebih dahulu. Myanmar terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan 5 negara lainnya seperti Bangladesh, India, China, Laos, dan Thailand. Negara ini memiliki garis pantai di sepanjang Laut Andaman dan memiliki wilayah perairan yang luas sekitar Teluk Benggala. Mereka bahkan memiliki bagian wilayah yang cukup panjang di Tanah Genting Kra, yaitu sebuah wilayah semenanjung yang terbagi dengan Thailand dan Malaysia. Di bagian wilayah daratan paling selatan kita bisa temukan kota perbatasan bernama Koh Taung. Myanmar memiliki lebih dari 800 pulau, di mana pulau yang berada di bagian ujung selatan adalah Pulau Christie. Sementara di bagian utara terdapat pulau terbesar bernama Pulau Kadan Kyun. Perlu diingat bahwa pulau kecil bernama Pulau Koko yang letaknya tak jauh dari Pulau Andaman ini adalah milik India meski secara teritorial berada dalam wilayah Myanmar. Negara ini terbagi ke dalam 21 wilayah administratif yang terdiri dari 7 negara bagian, 7 region, 1 wilayah persatuan, 5 zona otonom, dan 1 divisi otonom. Kesemua wilayah ini pada dasarnya dianggap sama. Yang menjadi perbedaan adalah di wilayah negara bagian biasanya terdapat etnis minoritas. Sementara di wilayah region dihuni oleh etnis mayoritas yaitu suku Bamar atau orang Burma. Di antara wilayah region Sagaing dan negara bagian Shan yang berada di sini, terdapat 5 zona otonom dan 1 divisi otonom. Ibu kota negara Myanmar baru dipindahkan ke Naypyidaw, yang merupakan kota terbesar ketiga sekaligus berperan sebagai wilayah persatuan. Kota terbesarnya adalah Yangon, yang berada di bagian selatan dan sebelumnya menjadi ibu kota negara. Di kota ini terdapat bandara terbesar yaitu Yangon International Airport, serta pelabuhan terbesar bernama Myanmar Port Authority. Sementara kota terbesar kedua adalah Mandalay di bagian utara, yang merupakan ibu kota kerajaan terakhir di mana terdapat bandara tersibuk kedua, yaitu Bandara Internasional Mandalay. Negara ini memiliki jalur kereta api yang saling terhubung dengan cukup baik, yang menghubungkan seluruh wilayah di penjuru negeri. Mayoritas penduduk Myanmar tinggal di sepanjang sungai Irrawaddy dan delta sungai yang mengalir ke laut hingga ke wilayah Yangon. Fakta yang cukup menarik, kota Naypyidaw yang berarti tempat tinggal sang raja sebenarnya adalah kota termuda yang baru dibentuk tahun 2005. Dan awalnya tak ada alasan resmi kenapa kota ini dibentuk. Ada yang mengatakan tujuan dibentuknya kota tersebut adalah untuk memusatkan badan legislatif dan memberikan stabilitas untuk semua negara bagian dan region. Ada juga yang menganggap Naypyidaw dibentuk karena Yangon sudah terlalu padat dengan penduduk. Kota ini memiliki luas lebih dari 4.800 km persegi, tapi kepadatan penduduknya sangat rendah. Meski demikian, di sini terdapat jalan raya yang sangat luas dengan lebar 20 jalur. Tapi ironisnya terlihat sangat sepi karena hanya sedikit sekali orang yang melewati jalan tersebut. Beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi di Myanmar antara lain adalah reruntuhan Inwa, pagoda yang dihuni ular-ular suci, lonceng Mingun,
yang menjadi lonceng terbesar kedua di dunia, patung Buddha berbaring Wen Sein Tauya, kuil Swenandao Kiaung, pagoda kuno di Nyong Ohak, kuil Mahamuni, pagoda Kutadao, pasar Bogyoke, pemakaman perang Taukian, Tugu Kemerdekaan, pagoda Swegadon, dan yang paling terkenal tentunya adalah kota kuno Bagan yang memiliki lebih dari 2.200 kuil. Myanmar dikelilingi oleh beberapa rangkaian pegunungan yang memisahkan mereka dengan negara tetangga, seperti pegunungan Arakan Yoma dan Chin Hills di bagian barat daya, pegunungan Naga Hills dan Hengduan yang menjadi bagian dari pegunungan Himalaya di bagian utara, di mana bisa ditemukan puncak tertinggi di Asia Tenggara, yaitu di Gunung Kakaboy Razi. Sementara itu di bagian selatan terdapat dataran tinggi Shan, pegunungan Karen Hills, pegunungan Dauna, dan rangkaian pegunungan Tenasserim. Ini artinya wilayah pusat Myanmar pada umumnya merupakan dataran rendah yang rata dengan lembah-lembah yang subur, berkat kehadiran sungai Irrawaddy yang mengalirkan lelehan salju dari Himalaya hingga ke utara. Di wilayah utara juga terdapat danau terbesar, yaitu Danau Indaugi. Tapi sayangnya, wilayah Myanmar yang terletak antara lempeng Sunda dan lempeng India yang tepat berada di lempeng Mikroburma di lautan, dan seluruh wilayahnya yang subur berada di garis patahan Sagaing yang rentan terhadap gempa bumi. Gempa bumi pernah terjadi di tahun 2006 yang menghancurkan lebih dari 170 kuil kuno di Bagan. Letak geografis tersebut juga membuat Myanmar rentan terhadap aktivitas panas bumi. Di negara ini terdapat beberapa gunung api lumpur yang langka di dunia. Kebanyakan berada di kota Minbu. Myanmar memiliki berbagai industri sumber daya, tapi yang paling terkenal adalah sebagai penghasil batu mulia seperti batu safir berkualitas tinggi, mutiara, batu giok, dan rubi. Mereka menyuplai 90% batu rubi ke seluruh dunia, yang berasal dari pertambangan yang berasal di wilayah bagian utara Mandalay. Myanmar juga memiliki flora dan fauna yang sangat beragam, dengan lebih dari 300 jenis mamalia termasuk gajah putih Burma. Lalu ada sekitar 100 spesies burung, termasuk satwa nasional mereka, yaitu burung merak. Ditambah dengan sekitar 300 spesies reptil. Fakta lainnya yang perlu diketahui mengenai Myanmar adalah negara ini termasuk ke dalam kawasan yang disebut The Golden Triangle, yang merupakan kawasan produksi narkoba terbesar di Asia Tenggara, dan kebanyakan berada di negara bagian Shan. Myanmar adalah penghasil metamfetamin terbesar di dunia, yang digunakan untuk keperluan medis atau digunakan secara ilegal. Selain itu, mereka juga merupakan penghasil tanaman opium terbesar kedua setelah Afghanistan. Menurut harian The Bangkok Post, penjualan obat-obatan terlarang secara ilegal bisa menghasilkan uang sebesar $2 miliar per tahun atau sekitar 40% devisa negara. Beberapa makanan khas Myanmar yang terkenal antara lain adalah lapet, moneti, mie kuah santan, pai pio teh tamin, berbagai jenis makanan kari, dan juga hidangan penutup. Sementara makanan yang paling populer dan bisa ditemukan di mana saja adalah mohinga. Ada sekitar lebih dari 150 kelompok etnis di Myanmar, dan tiap-tiap etnis masih mempertahankan tradisi unik yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai kontemporer. Negara ini memiliki populasi penduduk sekitar 56 juta orang dan termasuk salah satu negara dengan konsumsi energi per kapita terendah di Asia. Etnis terbesarnya adalah suku Bamar atau orang Burma dengan jumlah sekitar 68%, suku Shan 9%, suku Karen 7%, suku Rakhine 4%, dan 12% sisanya terdiri dari sekitar 130 kelompok etnis yang rata-rata berasal dari etnis Cina dan India.
Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang-orang Burma atau nama lainnya adalah Bamar. Dan inilah alasannya kenapa negara tersebut dulunya bernama Burma. Tapi, tentunya tak semua orang di Myanmar adalah orang Burma. Jika kalian bertemu dengan orang Myanmar yang bukan termasuk orang Burma, kalian bisa memanggilnya sesuai dengan etnis mereka, seperti orang Shan atau Karen, atau sebutan yang paling aman secara umum adalah orang Myanmar. Bahasa resmi yang mayoritas digunakan adalah bahasa Burma, yang sekilas terdengar seperti bahasa Tibet dan ditulis dengan huruf yang unik. Agama mayoritas negara ini adalah Buddha dengan jumlah 88% dan sebagian besar menganut ajaran Theravada. Ajaran Buddha juga sangat melekat dengan kultur mereka, terlihat dari para biksu, kuil, pagoda, dan patung-patung Buddha yang mudah ditemui di mana-mana. Selain itu, ada sekitar 6,2% pemeluk agama Kristen yang kebanyakan berasal dari etnis Chin dan Kayin. Kemudian pemeluk agama Islam sekitar 4% yang kebanyakan berasal dari etnis Kamin, Pantai, Ashumalay, dan yang paling dikenal karena menjadi sorotan di belahan dunia adalah etnis Rohingya. Ada banyak hal menarik yang berkaitan dengan etnis di Myanmar, antara lain perhiasan dari perak yang biasa dipakai oleh orang-orang dari etnis Jingpo, hiasan kepala berbentuk bunga yang dipakai para wanita dari suku Lisu. Yang tak kalah uniknya adalah orang-orang dari suku Kaya, suku Mon, dan musik tradisionalnya. Orang-orang Austronesia dari suku Moken yang mirip dengan suku Bajo di Indonesia, suku Rakhine dengan keseniannya, suku Shan yang terkenal dengan makanan khas dan pakaian tradisionalnya, suku Pao dengan festival roketnya, suku Wa dengan tradisi pengorbanan kerbau, dan suku Taron yang tinggal tersisa hanya 5 orang saja. Yang paling terkenal mungkin adalah wanita suku Padaung yang memakai perhiasan dari kuningan di leher mereka, yang membuat leher mereka terlihat panjang, dan tradisi tersebut digunakan agar mereka terlihat lebih cantik. Beberapa tradisi yang sudah dikenal luas antara lain adalah olahraga Chinlon yang dimainkan oleh 6 orang dan Letway yang mirip dengan Muay Thai. Banyak penduduk Myanmar yang sehari-hari masih menggunakan pakaian tradisional yang disebut Longyi. Saat ini, Myanmar telah menjadi negara republik konstitusional parlementer, dan tahun 2011 menjadi tahun penting di mana restrukturisasi politik terjadi. Meskipun demikian, partai yang didukung oleh militer masih memegang kekuasaan yang tinggi sampai hari ini. Secara historis, sampai saat ini masih terdapat anggota keluarga kerajaan Burma, meskipun tahta kerajaan telah dihapuskan sejak tahun 1885. Para keturunan raja masih hidup sampai saat ini dan dikenal sebagai pretender atau pengklaim tahta. Saat ini Edward Taupaya menjadi ahli waris kerajaan Konbaung yang akan disusul kemudian oleh anaknya yang bernama Richard. Secara singkat, sejarah Myanmar diawali dari kerajaan Hindu atau animisme. Lalu kemudian ajaran Buddha mulai masuk, orang-orang Pyu mulai berdatangan, kerajaan bagian kecil muncul dan disusul kerajaan bagian besar, invasi bangsa Mongol, lahirnya kerajaan Taungo, dinasti Konbaung muncul, terjadinya perang Sino-Burma, kemudian peperangan dengan kerajaan Siam beberapa kali terjadi, lahirnya kerajaan Konbaung besar, kedatangan Inggris dan perlawanan terhadap mereka hingga berlanjut ke masa penjajahan Inggris. Perang Dunia Kedua, Jepang mengambil alih kekuasaan, masa kemerdekaan, kudeta dan era sosialis. Burma menjadi Myanmar di tahun 1989, gelombang protes terjadi, kekuasaan militer mengambil alih, pesta demokrasi tahun 2011, lalu krisis Rohingya terjadi. Beberapa tokoh terkenal yang berasal dari Myanmar antara lain adalah beberapa raja seperti Anaurata, Alongpaya, dan Bayi Naung, kemudian mantan Perdana Menteri Bogyoke Aung San, Naito, Bagyan Sukbahadur, Aung Lansang, Sai Kamleng, dan yang paling terkenal mungkin adalah aktivis pre-demokrasi Aung San Suu Kyi. Sementara beberapa selebritis yang memiliki darah Burma adalah aktris Bollywood Helen,
Peter Barakan, Jamie Cullum, Zulaikha Robinson, Morisaki Win, Wendy Lyon, dan Kate Beckinsale. Myanmar adalah negara yang lebih dominan terhadap kebijakan domestik, tapi cukup terlibat dalam perdagangan dunia. China dan India memiliki hubungan yang pasang surut dengan Myanmar. Dengan India, mereka berhubungan baik karena sama-sama berperan melawan perdagangan narkoba, dan di wilayah negara bagian utara banyak penduduknya yang berasal dari suku yang sama karena mereka datang dari perbatasan. Jalan yang menghubungkan provinsi terpencil pun dibangun untuk memperkuat perdagangan antar kedua negara, di mana India menjadi negara terbesar keempat sebagai rekan dagang dan negara terbesar kedua sebagai tujuan ekspor Myanmar. Hubungan kedua negara sedikit meregang saat India mendukung gerakan demokrasi dan mengutuk penangkapan Aung San Suu Kyi. Tapi saat ini hubungan mereka sudah membaik. Lalu dengan China, mereka pernah terlibat peperangan di wilayah perbatasan di masa lalu, dan Myanmar tak setuju dengan segala hal mengenai aneksasi Tibet. Lalu pernah juga terjadi demo anti-Cina di tahun 60-an. Tapi di tahun 80-an, Cina memberi dukungan finansial kepada junta militer. Kedua negara juga setuju untuk membangun pusat penelitian di kawasan Pulau Koko, dan kini Myanmar telah berperan sebagai mata-mata bagi Cina untuk memantau segala aktivitas yang terjadi di Laut India. Sebagai negara anggota ASEAN, mereka juga berhubungan baik dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Secara historis, Thailand sudah seperti saudara yang kadang saling membenci, tapi saat ini kedua negara tersebut saling bekerja sama dalam perdagangan, di mana Thailand merupakan rekan dagang terbesar dan sekitar 80% pekerja imigran di Thailand berasal dari Myanmar. Tapi orang-orang Myanmar menganggap bahwa Jepanglah yang menjadi sahabat terdekat mereka. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang yang membuka cabang di Myanmar, dan hal ini membuat lapangan pekerjaan serta kesempatan pendidikan terbuka lebar bagi warga Myanmar. Para relawan Jepang pun berdatangan untuk membantu orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Mereka membangun sekolah dan rumah sakit. Jepang seolah selalu menjadi mediator bagi Myanmar karena tak pernah terlibat konflik apapun dengan mereka. Dan orang-orang Myanmar sendiri sangat menghormati orang-orang Jepang.